Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Zainal Abidin, NIM 131181109. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 3 atau tugas praktikum mandiri dari mata kuliah MS 3200 praktikum fenomena dasar mesin. Di mana praktikum yang saya lakukan yaitu praktikum penukar panas dengan arah aliran parallel flow. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu penukar panas. Penukar panas atau heat exchanger adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari dua aliran fluida yang terpisah oleh suatu dinding dan memiliki perbedaan temperatur. Gunaan alat penukar panas ditujukan untuk mempercepat laju perpindahan panas dari fluida, dimana jika dilihat dari gambar yang ada di bawah ini terdapat fluida panas dan juga fluida dingin yang terpisahkan oleh satu dinding, dimana pada dinding tersebut akan terjadi perpindahan panas dari kedua fluida tersebut. Untuk fenomena yang terjadi pada penukar panas yaitu fenomena konveksi, yaitu perpindahan panas akibat pergerakan molekular atau difusi dan pergerakan massa atau makroskopik atau adveksi dari suatu fluida. Pada penukar panas, konveksi yang terjadi adalah konveksi paksa, yaitu fluida bergerak akibat dari suatu daya eksternal seperti pompa dan kipas. Pada praktikum ini, alat yang digunakan yaitu pompa. Untuk konstruksi yang digunakan pada penukar panas ini yaitu konstruksi pipa ganda yang konsentris satu sama lain, yang dapat dilihat pada gambar yang ada di presentasi ini, dimana fluida panas akan berada pada saluran pipa yang bagian luar dan juga fluida dingin akan berada pada saluran pipa yang di dalam. Untuk arah aliran dari fluida terdapat dua jenis, yaitu parallel flow dan juga counterflow, dimana pada parallel flow fluida panas dan juga fluida dingin akan memiliki arah aliran yang sama, sedangkan pada counterflow arah aliran kedua fluida akan berkebalikan. Dan juga dapat dilihat pada grafik temperatur terhadap waktu di sini, di mana temperatur outlet dari fluida dingin tidak akan mencapai temperatur outlet dari fluida panas, sedangkan pada counterflow hal tersebut dapat terjadi. Untuk tujuan praktikumnya ada dua, yaitu mengetahui prinsip kerja penukar panas dan juga mengetahui pengaruh arah aliran penukar panas terhadap overall heat transfer coefficient. Terus skema praktikumnya dapat dilihat di mana terdapat reservoir fluida yang berupa ember dan juga pompa yang berada dalam ember tersebut, dan juga termometer digital pada outlet masing-masing saluran fluida. Selain itu terdapat gelas dakar yang akan digunakan untuk pengukuran volume pada kedua fluida. Dapat dilihat untuk praktikumnya terdapat dua pipa yang konsentris sama lain. Yang pertama ada pipa bening yang digunakan untuk mengalirkan fluida panas dan juga pipa tembaga yang digunakan untuk mengalirkan fluida dingin. Lalu dapat dilihat juga terdapat panel yang akan digunakan untuk pengukuran temperatur outlet dari masing-masing fluida. Oke, baik. Jadi di depan saya telah terdapat alat praktikumnya atau penukar panasnya. Penukar panas yang digunakan yaitu jenis pipa ganda dengan yang konsentris satu sama lain, dimana terdapat dua saliran pipa, yaitu pipa bening yang digunakan untuk fluida panas dan juga pipa tembaga yang akan digunakan untuk fluida dingin. Kemudian fluida panas yang digunakan yaitu air keran dengan temperatur kisaran 23 sampai dengan 25 derajat Celcius, dan juga air es untuk fluida dinginnya dengan kisaran temperatur 7 sampai dengan 9 derajat Celcius. Kemudian untuk arah aliran yang digunakan pada penukar panas ini yaitu parallel flow, di mana kedua aliran akan dalam arah yang sama, di mana pada fluida panas akan mengalir dari reservoir di pompa, kemudian melewati pipa bening ini, dan juga untuk fluida dingin dipompa dari reservoir melalui pipa tembaga ini dan sampai ke gelas dakar yang ada di sebelah sini. Oke. Kemudian selain itu di sini juga terdapat keran atau katup yang digunakan untuk mengurangi
debit dari pompa yang ada di fluida panas karena terlalu besar flow rate-nya. Lalu setelah itu pengukuran yang akan dilakukan pada praktikum ini yang pertama yaitu pengukuran temperatur inlet pada kedua fluida, dimana yang pertama pada inlet kedua fluida ini dapat diukur dengan menggunakan termometer alkohol ini. Kemudian untuk outlet dapat diukur dengan menggunakan termometer digital yang telah terpasang pada masing-masing outlet dari saluran masing-masing fluida yang dapat dilihat dari panel ini. Selain itu, pengukuran lain yang dilakukan pada praktikum ini yaitu pengukuran volume menggunakan gas takar yang ada di outlet dari kedua fluida, di mana data dari volume ini akan digunakan untuk mencari debit pada masing-masing fluida. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan alat praktikum yang ada di depan saya ini. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu kedua fluida yang akan kita gunakan ini. Kita siapkan air keran untuk fluida panasnya dengan kisaran temperatur 23 sampai dengan 25 derajat Celcius, dan juga kita siapkan fluida dinginnya yaitu air es dengan kisaran temperatur 7 sampai dengan 9 derajat Celcius. Lalu setelah kita siapkan kedua fluida, kita pastikan arah aliran yang akan kita uji sudah benar, dimana pada pengujian kali ini arah aliran yang digunakan yaitu parallel flow, sehingga kita lihat arah inlet dan juga arah outletnya sudah benar. Pompa berada pada arah yang sama. Setelah kita pastikan, kita melakukan pengukuran pertama yaitu pengukuran pada temperatur inlet menggunakan termometer alkohol pada fluida panas dan juga pada fluida dingin. Oke, setelah kita ukur kedua temperatur, kita dapat menyalakan kedua pompa dengan menyalakan saklar yang berada pada bawah alat praktikum ini. Nanti setelah kita nyalakan, kita tunggu sekitar 30 detik agar aliran yang terdapat pada alat praktikum ini menjadi tunak atau steady. Kita nyalakan. Oke, sudah menyala. Sekarang kita tunggu 30 detik agar kedua aliran mencapai keadaan steady. Kita bisa lihat sini dari pipa bening sudah mengalir, begitu pula pada pipa tembaga ini. Kita bisa lihat pada gelas dakar, gas ukur. Lalu setelah 30 detik kita dapat mencatat data dari temperatur outlet dengan selang waktu selama 10 detik. Jadi kita ukur pada waktu 30, 40, 50 dan seterusnya dengan jangka waktu selama 2 menit. Setelah melakukan praktikum, maka didapat data hasil pengukuran, di mana pertama didapat temperatur awal pada kedua fluida. Pada fluida panas dapat 23 derajat Celcius dan untuk fluida dingin didapat 8 derajat Celcius. Dan untuk durasi pengujian selama 130 detik dapat beberapa data yang diambil setiap 10 detik untuk data temperatur outlet pada masing-masing fluida, sehingga kita dapat merata-ratakan data yang ada didapat untuk temperatur akhir pada fluida panas yaitu sebesar 21,45 derajat Celcius dan untuk fluida dingin 10,5 derajat Celcius. Untuk pengukuran volume fluida pada fluida panas didapat 1450 ml dan untuk fluida dingin 1400 ml. Untuk pengolahan data terdapat asumsi yang digunakan,
yaitu yang pertama aliran lunak atau steady, yang kedua aliran sudah fluid develop, yang ketiga panas spesifik fluida konstan, yang keempat massa jenis fluida konstan, yang kelima fluida tidak mengalami perubahan fasa, yang keenam nilai overall heat transfer coefficient yang juga konstan, dan yang ketujuh temperatur udara lingkungan sebesar 22,4 derajat Celcius. Lalu kita dapat menghitung temperatur rata-rata dari kedua fluida. Untuk fluida panas didapat 22,225 derajat Celcius dan untuk fluida dingin didapat 9,25 derajat Celcius. Dari temperatur rata-rata ini dapat dicari nilai dari CP dan juga Rho. Dicari dengan menggunakan website yang ada di presentasi ini, sehingga didapat nilai dari CP dan juga Rho pada kedua fluida. Lalu kita juga dapat menghitung laju aliran massa dari kedua fluida dengan menggunakan persamaan yang sudah tertera pada presentasi ini, sehingga didapat nilai dari laju aliran massa dari kedua fluida. Begitu pula pada laju perpindahan panas dari kedua fluida, kita dapat menggunakan persamaan yang sudah tertera, sehingga kita dapat mendapatkan nilai dari laju perpindahan panas dari kedua fluida. Lalu untuk menghitung overall heat transfer coefficient, maka kita harus menghitung terlebih dahulu log min temperatur dari kedua fluida. Untuk parallel flow, kita dapat menggunakan persamaan yang sudah tertera ini, sehingga kita dapat log min temperaturnya sebesar 12,869 derajat Celcius. Selain itu, telah diketahui pula luas permukaan sentuh dari fluida panas dan juga fluida dingin yang nilainya sudah tertera pada presentasi ini. Lalu kita dapat menghitung overall heat transfer coefficient, di mana dengan menggunakan persamaan yang telah tertera dapat untuk fluida panas yaitu sebesar 4,223 watt per meter kuadrat derajat Celcius, dan juga untuk fluida dingin yaitu sebesar 7,935. Lalu untuk analisis, berdasarkan teori, KIH dan KIC seharusnya menghasilkan nilai yang sama. Namun setelah pengolahan data, didapat nilai KIH sebesar 1,076 watt dan juga KIC sebesar 1,68 watt, di mana KIC memiliki nilai yang lebih besar daripada KIH. Hal tersebut akibat bagian pipa tembaga yang keluar dari saluran utama alat pembakar panas dan tidak diberikan insulator, sehingga menyebabkan terjadi pertukaran panas antara fluida dingin dan juga udara luar. Lalu untuk analisis overall heat transfer coefficient, di mana seharusnya perkalian dari U dan H pada kedua fluida memiliki nilai yang sama. Namun setelah dilakukan perhitungan, kedua nilai tersebut berbeda. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh konstruksi pipa tembaga yang keluar dari saluran utama dan tidak diinsulasi, sehingga terjadi perpindahan panas antara fluida dingin dan juga udara luar. Dapat dilihat di sini untuk pipa tembaga yang berada di luar tidak diinsulasi, sehingga terjadi perpindahan panas dengan udara luar. Sedangkan pada pipa bening ini walaupun tidak diinsulasi, namun temperatur fluida panas yang digunakan tidak berbeda jauh dengan fluida yang dengan udara luar yang ada, sehingga hal tersebut dapat diabaikan. Lalu karena hal tersebut, maka overall heat transfer coefficient yang kami gunakan pada praktikum ini hanya pada fluida panas, sehingga dapat dilihat di sini overall heat transfer coefficient pada counterflow memiliki nilai yang lebih besar daripada parallel flow. Untuk kesimpulannya, yang pertama, cara kerja alat penukar panas yang sudah dijelaskan pada awal presentasi dan juga video penjelasan cara alat kerja. Lalu untuk yang kedua, pada aliran counterflow diperoleh nilai overall heat transfer coefficient yang lebih besar daripada aliran parallel flow. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.